Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya untuk membahas soal matematika kuantitatif untuk UTBK. Ini bayangan UTBK tahun 2021, insya Allah ya. Nah ini ada banyak soal yang sudah disajikan di sini. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tadi ada 8 soal berarti yang kejawab isi dia. Dari 10 soal yang diminta ya? Iya, Pak. Oke. Nomor 1 belum? Belum. Nomor 1 belum. Oke. Nomor 10 yang belum ya? Iya. Oke. Baik. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1. Bayangannya apa sih? Nomor 1 sih. Kebayang nggak? Maksud kenapa belum ketemu? Apa kendalanya di mana? Nomor 1. Ada kendala di mana sih? Nomor 1 sih. Maksudnya, Pak. Nggak ngerti maksud soal. Oh, ya oke. Jadi ini ada soal ya, jika jari-jari lingkaran A, B, C, D, ini kan ada berapa lingkaran nih? Yang kecil kan 1 ya, A. Kemudian ini kan yang B nih, yang akhir kedua. Kemudian ini yang C ya. Kemudian paling keluar, lingkaran luar ini adalah, atau yang paling gede ada D. Kemudian masing-masing jari-jarinya A, B, C, D itu adalah 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya adalah, maka perbandingan luas daerah yang diarsir, berarti yang ini ya, luas daerah yang diarsir nih, dan luas daerah yang tidak diarsir, ya, berarti yang putih ini yang tidak diarsir adalah berapa, ya. Jadi kita ingin membandingkan luas daerah masing-masing ya. Berarti ada penjumlahan nih. Jumlah luas daerah yang diarsir, ada 2 kan ya, B sama D. Kemudian luas daerah yang tidak diarsir, A sama C ya. Jumlahkan perbandingannya berapa gitu ya. Nah, yang pertama kali yang perlu kita pahami adalah dalam konteks di soal ini kan luas ya. Ini kan bentuknya adalah lingkaran. Nah, kita ingat rumus luas lingkaran adalah VR kuadrat ya. Nah, maka untuk mencari jawaban ini kita harus cari luas masing-masing dulu ya. Luas masing-masing lingkaran dulu ya, baik A, B, C ataupun D. Yang A coba kita lihat ya. Yang A. Berapa luas lingkarannya A? Ini kan ya. Ini kan V ya, VR kuadrat ya. Nah, VR kuadrat yang akan R-nya adalah 2 ya. Nah, maka 2 V kan VR kuadrat, R-nya 2, kuadratnya di 4 ya. Maka luas A ya, luas lingkaran A nih. Luas A adalah 4 ya. Kita anggap V-nya, abaikan dulu V-nya ya. Kenapa enggak kita abaikan V-nya? Karena sama ya. Karena memiliki baik lingkaran A, B, C, dan D itu sama-sama punya V ya. Maka kita abaikan dulu yang V-nya. Nah, ini ya. Sheet ya, kalau ada perbandingan dengan gambar yang sama ya, dengan rumus yang sama, maka salah satu bisa kita abaikan ya. Kalau di sini lingkaran V-nya kita abaikan. Jadi luas A itu sama dengan 4 ya. Kemudian luas B. Luas B itu kan, ini kan jari-jarinya 3 ya. Nah, luas B karena ada tengah-tengahnya adalah A, maka luas B itu dikurangi luas A ya. Jadi luas B itu dikurangi luas A. Nih. Nah, ini ya. Luas B dikurang luas A. Kenapa? Karena tengah-tengahnya ada A ya. Nah, ada yang tidak arsir yang putih ini ya. Jadi luas yang tidak arsir nih dikurangi luas yang A yang tidak arsir ya. Luas B-nya
tadi pi R kuadrat, B-nya R-nya 3, berarti 9 ya. 9 dikurangi 4 ya. Sama dengan 5 ya. Jadi luas B yang diarsir ini ya, yang diarsir adalah 9 dikurangi 4 ya. 4 luas A-nya ya. Jadi 5. Sekarang yang C. Yang C itu adalah luas C dikurangi luas B ya. Kenapa luas B? Karena ada B di tengahnya ya. Jadi luas C ini dikurangi luas C ya. Luas B. Berarti luas C itu dikurangi luas B. B ya. Nah, C-nya pi R kuadrat, R-nya 4. 4 kuadrat 16 ya. 16 ya. Dikurangi berapa? Ya. Dikurangi 9 ya ini ya. Nah, luas B nih ya. Dikurangi 9 sama dengan 7 ya. Sama dengan 7. Nah, kemudian luas D sekarang. Ya. Luas D ini ya, dikurangi luas C. Oke, berapa luas D-nya? Luas D-nya 5 kuadrat ya. 25 dikurangi 7 ya. Dikurangi 9. Dikurangi 9. Ya, 25 dikurangi 9. Sama dengan 16 ya. Jadi 4. Jadi ini 4, 5, 7, 16 ya. Dikurangi luas C. Luas C-nya 16. Maaf, ini luas C 16 ya. Bukan 9 itu luas B ya. Luas C-nya adalah 16. Jadi dikurangi 16-nya. Dikurangi 16 ya. Jadi ininya 9 ya. Oke. Ya, ini 9. Oke, ya. Jadi luas yang A ya, yang tidak diarsir, ketemu dengan luas yang 7 yang tidak arsir ya. Nah, maka perbandingannya adalah 5 tambah 9 ya, sama dengan 14. Berbanding, ini yang diarsir 14 yang diarsir. Kemudian 4 ditambah 7 yang tidak diarsir ya. Maka jawabannya adalah 14 banding 11. Nah, itu sih untuk jawabannya. Nah, ini kelihatan ya. Oke. Gimana? Paham? Paham, Pak. Ya. Saya ulangi dikit ya. Pertama hitung dulu luas yang A ini ya. Luas A. Kenapa V-nya tidak masuk? Ingat karena V-nya sama-sama ini kan sama-sama ini ya. Semua lingkaran kan ada V-nya ya, rumusnya. Maka V-nya kita abaikan saja ya untuk perbandingan ya. Kalau perbandingan. Tapi kalau untuk jumlah otomatis kita bisa masukin ya. Kalau misalkan berapa jumlah total luasnya gitu kan ya. Nah, karena perbandingan maka V-nya kita hilangkan ya, abaikan. 4, yang B-nya dikurangi A, yang C dikurangi B, yang D dikurangi C, dan seterusnya. Nah, ini jawabannya adalah 14 banding 11. Nomor 1. Oke, nomor 2. Nomor 1 mau dicatat dulu atau gimana? Udah, Pak. Oh, udah catat. Oke.
Oke. Oke, nomor 2 apa jawabannya, Vi? B, Pak. B. Kenapa B? Gabungan dari B irisan C, Pak. Kalau bentuknya begini ya, nih kalau bentuknya di sini ya, nih. Kalau yang merahnya itu nyentuh juga di sini, betul jawabannya yang B ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, hanya ini saja, maka yang paling tepat jawabannya adalah yang C ya. Nah ini jawabannya yang paling tepat adalah C ini nih ya. Jadi C ya, gabungan ya, C gabungan, kemudian dalam kurung A gabungan B ya. Jadi bentuknya Gabungan atau irisan, Pak? oh kalau irisan, iya irisan, nah, betul irisan. Jadi C irisan ya, C irisan dalam kurung A irisan B ya, betul. Jadi jawabannya C ya. Jadi yang paling tepat C. Kalau ininya betul, kalau yang merahnya penuh ya sampai sini itu betul ya, jawabannya B. Tapi kalau bentuknya seperti ini ya, seperti ini, maka jawabannya adalah C ya. Paham sih ya? Pak. Oke. Nomor 3 jawabannya apa sih? Ya, 30. 30. B. Dari mana coba? Alas jajar genjangnya 3. Alas jenja mana alas nomor 3? Ya, yang diarsir Yang diarsir, oke. 3. 3 terus Tingginya 10. tinggi 10, oke. Luasnya berarti alas kali tinggi 30, Alas 10, 30. untuk ini ya. Ini 3 ya. Jadi ini benar nih ya. Oke ya. Oke ya. Jajar genjang ya benar ya, alas kali jajar genjang rumah alas kali tinggi. Oh enggak yang tepat itu ya. Ini untuk jawaban yang ini ya. Jadi 10 ya. Kita luas persegi panjang ya. Luas persegi panjangnya ini 10 kali 10 ya. Sama dengan 100. Kemudian luas segitiga yang pertama ya ini 10 dan 10. Ini luas segitiga yang pertama. Ini setengah kali 10 kali 10 ya. Sama dengan 50 ya. Nah ini yang ini ya 10 kali 10. Terus luas segitiga yang kedua. Dua sama dengan setengah kali 7 kali 10 ya. Sama dengan 35. Kemudian kita jumlahkan segitiga ya. Total segitiga, total luas segitiga. 50 tambah 35. Nah, sama dengan 85. Maka luas yang diarsir ya sama dengan
100 dikurangi 85 sama dengan 15. Jawabannya 15. Sip. Ya. Halo? Ya. Iya, Pak. Oke, jawaban 15 ya. Oke, nomor 3 paham ya? Oke, selanjutnya nomor 4. Jawabannya apa? Yang B min 12. Min 12. Good ya. Nah, ini kita bisa pakai ini ya. Pertama, 1 kali 2 dulu ya. Pertama ini dulu ya. 1 bintang 2 dulu. Sama dengan ya. 1 adalah A, 2 adalah B ya. Satunya A, 2-nya B ya. Maka sama dengan B-nya 2 ditambah kemudian 5 dikurangi A. A-nya 1 ya. Kemudian B-nya 2 ya. Maka hasilnya sama dengan 2 ditambah 8 ya. Sama dengan 10. Ya, jadi yang pertama hasilnya 10 ya. 1 bintang 2. Sekarang 1 bintang 2 udah lewat, sekarang 10 ya, hasil minus 10 maka 10 bintang 3 ya. Bintang 3 sama dengan 10 adalah A, 3 adalah B ya. Berarti 3 ditambah 5 dikurangi 10 ya. Kurangi 10 dikalikan 3 ya. Maka hasilnya 3 ya min 15 ya. Sama dengan min 12. Oke, betul ya. Jawabannya adalah yang B ya. Min 12. Caranya sama, Sid, begini? Sama, Pak. Sama ya. Oke ya, good ya, bagus ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Berapa? Nomor 7, nomor 7, nomor 5. Apa jawaban nomor 5? Saya D. Ya, betul ya. Apa kata kuncinya kenapa D? Ikutin pola sebelumnya, Pak. Nah, kata kuncinya di jenis dan kapasitas yang sama ya. Jadi ini jenis dan kapasitas yang sama ini di sini kata kuncinya nih ya. Jadi kata kuncinya jenis. Kalau jenis dan kapasitas berbeda saja ya. Jenis dan kapasitas berbeda ini mungkin hasilnya bisa berbeda ya. Jenisnya berbeda, kalau kapasitas berbeda, ini hasilnya bisa berbeda. Tapi karena jenis dan kapasitas yang sama, maka juga berapapun yang jumlah, berapapun penambahannya akan sama juga gitu. Penjumlahan harinya, penjumlahan produk dan sebagainya. Betul ya, jawabannya adalah 5 ya, yang D. Oke ya. Oke, nomor 6. Apa jawabannya? C, Pak. Jawabannya C. Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan apakah betul C. Nah, ini kan ada rata-rata ya. Ada rata-rata X, Y, dan 20 ada 10 ya. Maka X ditambah Y ya. X tambah Y ditambah 20 ya. Kemudian dibagi 3 ya. Ini
bagi 3 aja ya, gini ya. Sama dengan 10 ya. Nah, hilang. Ulang ya. X ditambah Y ditambah 20 dibagi 3 hasilnya adalah 10 ya. Maka X tambah Y tambah Y ditambah 20 sama dengan 30 ya. 30. Oke ya. Maka X tambah Y-nya sama dengan 10 ya. X tambah Y sama dengan 10. Karena X tambah Y ada 2 ya. Maka rata-ratanya dibagi 2 ya. Sama dengan 5. Jawabannya 5 set. B jawabannya. Oke. Oke, Pak. Kenapa? Oke. Oke ya. Sudah nomor 6. Sit. Oke, Pak. Paham ya? Allah. Oke ya. Oke, sekarang nomor 7. Besar nilai X pada gambar di bawah ini adalah, ini ada garis menyilang ya, garis sabit menyilang, kemudian dibikin segitiga ininya satu arah ya, berarti ini sama ininya ya. Besarannya sama berarti ini. Ya, ini sama besarannya. Maka nilai X itu berapa? Rasid ketemu berapa sih? 85, Pak. Berapa? 85. Ya, betul. Jawabannya 85 ya. Betul ya. Tinggal jumlahkan saja ini, gampang ini ya. 45 tambah 40 sama 85. Betul ya. Good ya. Oke, nomor 8. Apa jawabannya? B, Pak. Yang mana? Yang B. Yang B. Nah, ini sih ada tips dari saya nih untuk menjawab soal yang bentuknya arsir ya, pertidasamaan ya. Kalau ada grafik pertidasamaan ya arsir ya. Jadi ke arsir ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya arsirannya ya. Nah, kalau yang ke atas arsirnya untuk lebih besar atau sama dengan ya. Jadi kalau arsiran ke atas ya, ini untuk pertidasamaan yang lebih besar atau sama dengan ya. Tapi kalau ke bawah ini untuk yang lebih kecil atau sama dengan ya. Maka jawabannya cari, kalau ada arsiran ke bawah cari jawaban yang lebih kecil atau kurang dari atau sama dengan. Ya. Jadi kemungkinannya antara C sama E ya. Hanya C sama E kemungkinannya. Nah, tinggal kita menentukan berapakah nilai titik-titik koordinatnya ya. Kalau misalkan X-nya 0, maka Y-nya adalah min 3 ya. X-nya 0, Y-nya min 3. Coba kita yang C. Kalau X-nya 0, Y min 3. X 0 ya. Kemudian min 3, 6-nya pindah ruas ya. Jadi min 6. Min 6 bagi 2, min 3 ya. Salah ya, seharusnya Y-nya adalah min 2 ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya adalah min 2 ya. Sementara kalau C ini min 3 ya. Maka jawaban yang C otomatis sudah salah ya. Maka yang paling tepat adalah yang E ya. Mau dibuktikan E, coba kita lihat yang E ya.
kalau X-nya 0, Y-nya adalah min 2 ya. X-nya 0, Y min 2. Kita pindah ruas ya. Min 6 jadi 6 ya. Kemudian X-nya 0, tinggal min 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya adalah min 6 dibagi 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Betul ya. Kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya 3. Y-nya 0. Min 6 pindah ruas jadi plus. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Terbukti ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke ya. Paham Zid? Paham, Pak. Oke ya. Nomor 9. Jawabannya apa? Saya Ya, betul ya. Jadi fungsi fx itu tidak mungkin lingkaran, bentuknya melingkar begitu, nggak mungkin ya. Jadi fungsi fx itu bentuk bisa gelombang ya, atau bentuknya parabola ya, kayak model misalkan parabola atau gelombang ya, atau garis lurus ya, ini boleh ya. Tapi bukan dalam bentuk lingkaran. Tidak ada grafik ya. Grafik fungsi fx itu berbentuknya lingkaran bulat seperti ini, tidak ada ya. Oke, betul ya. Jawabannya E. Oke, nomor 10. Selisih uang ini belum ketemu tadi ya? belum, Pak. Belum. Selisih uang Sandi dan Fikri adalah 40.000. Selisih uang Sandi kita tulis ya. Selisih uang Sandi dan Fikri S ya kurangi F sama dengan 40.000 ya. 40.000. Jika Sandi memberikan 1/8 uangnya pada Fikri ya, maka uang mereka menjadi sama banyaknya. Jumlah uang Sandi dan Fikri semula adalah, lalu kita pindahin dulu yang enak ya, tidak menghalangi soal. Oke, ini selisih uang Sandi dan Fikri adalah 40.000 pertama ya. Jika Sandi memberikan 1/8 uangnya pada Fikri ya, jika Sandi memberikan 1/8 uangnya pada Fikri, maka uang mereka menjadi sama banyaknya. Kalau sama banyaknya artinya apa? Sama, Pak. Waktu itu kita Kalau sama banyak artinya apa? Sama, kalau dikurangi jadi apa? 0, Pak. Jadi 0. 0 ya. Jadi 0, maka kita ini kan kita S sama dengan ya 4, kita 4 aja ya, ribuannya kita hilang dulu ya, biar gampang ya. 4 ditambah F ya. Nah gini kan ya. 4 ditambah F ya. Jadi kemudian jika Sandi memberikan 1/8 uangnya pada Fikri, berarti 1/8-nya. Oke, diulang ya. Jadi jika Sandi memberikan 1/8 uangnya pada Fikri, maka uang mereka menjadi sama banyaknya. Sandi ini ya. Sandi ini berarti uangnya Fikri ya, Fikri itu. Uangnya Fikri itu yang ini ya. Ditambah 1/8 ya. 1/8 Sandi ya. Sama dengan Sandi ya. Ini ya. Kan uang Sandi ya. Jika Sandi memberikan 1/8 uangnya pada Fikri, maka tambahkan ya Fikrinya kan ya. Fikrinya bertambah 1/8 ya dari uang Sandi ya. Iya.
maka uangnya sama kan ya dengan uangnya Sandi ya. Maka ini ya sama dengan Sandi ya. Sama dengan Sandi ya. Ininya Sandinya tinggal berapa? Tinggal 78 ya. Iya, Pak. Ya, karena kan udah 1/8 dikasih ya. Tinggal 78. Nah, ini kan ya. Oke ya. Maka di sini kan supaya enak berarti yang F-nya berarti F kita ganti ya. Atau S kita ganti S-nya. Ini F ya. Ditambah 1/8. Sandi itu 4 tambah F ya. 4 tambah F ya. Tambah F. Oke, sama dengan 7/8. Nah, 7/8. 4 tambah F. Oke ya. Maka F ditambah ya. F ditambah ini kan 4.000 ya. Berarti 500 ya. Atau ini 40 aja ya. Supaya gampang. Ini 40. Ini 40 juga supaya gampang ya. Oke. Jadi ini 5 ditambah 1/8 F ya. F sama dengan 35 ditambah 7/8 F. Oke, F ya. Maka ya F ya. F ini F1 ya berarti 9/8 ya. 9/8 F dikurangi 7/8 F sama dengan 30 ya. Benar nggak? 5 pindah ruas ya. 35 dikurangi 5 ya. Jadi 30 benar ya. Oke, jadi ininya 2/8 ya. 2/8 F sama dengan 30. Ya, maka F-nya adalah 120 ya. Tambah 02. Nah, 1.200 ya. Benar ya? 2/8 F sama dengan 30. 8 kali 30, 240 dibagi 2 ya. Jadi 120 tambah nolnya 2, jadi 12.000 ya. Berarti F-nya adalah 12.000 ya. Oke, sekarang S-nya ya. S-nya sama dengan 40.000 ditambah 12.000 ya. Kurang 1 sama dengan 52.000.
jumlah uang Sandi dan Fikri semula. Oh, semula sebelum dikasih ya. Berarti kalau sebelum dikasih ini kan 12.000 nih ya. F-nya 12.000 nih. Oke, berarti kalau uang semulanya ya ini aja nih ya. F ini uang F ini berarti yang pakai ini. Nah, kita pakai yang F ditambah ini ya. Berarti 12.000 ditambah 1/8S ya. Sama dengan 78S. Atau 12.000 sama dengan 6/8S. Ke S-nya. S-nya adalah 16.000 ya. 16.000. Ya, S-nya 16.000. Oke, maka ditambah uang 1/8-nya berarti ini 2.000 ditambah 12.000 ya. F ditambah ini. Berarti ditambah uang total 16.000 ditambah 12.000. Ya, enggak 2.000. Oke, sama dengan 28.000. Ini nolnya kelebihan itu ya, yang di soal ya, yang di jawaban ya. Enggak ada ratus ribu ini, harusnya puluhan ribu ya. Jadi jawabannya 28.000 yang C jawabannya. Iya, Pak. Ya, ini nol kelebihan yang di opsinya. Oke, silakan catat dulu ya. Sebanyak 2/3 dari peserta lomba terdiri dari pria. Sebanyak 1/6 peserta lomba itu wanita yang belum berkeluarga. Jika ada 4 orang wanita yang sudah berkeluarga, maka banyaknya peserta lomba seluruhnya adalah. Nah, coba. Sebanyak 2/3 dari peserta lomba terdiri dari pria. Kemudian sebanyak 1/6 peserta lomba itu wanita yang belum berkeluarga. Jika ada 4 orang wanita yang sudah berkeluarga, maka banyaknya peserta lomba seluruhnya adalah berapa? Kebayang nggak sih? Kebayang nggak kira-kira? Coba kita ini ya. Ini sih simple banget sih dia kalau ada soal seperti ini. Kita tinggal memasukkan ya, mencocokkan jawaban dengan angka-angka yang dalam soal ya. Contoh misalkan angka 12, pilihan di 12 ya, yang A nih ya. 12 kemudian kita bagi 3 ya.
berapa? 4 ya. 4 tak kali 2 8 ya. Coba yang 12 ya, 8. Ya. Di 8 ditambah 1/6-nya ada 12 tambah 2 ya. 8 tambah 2 kemudian 4 orang wanita yang sudah berkeluarga yang lainnya adalah 4 ya. 4. Berarti 8 tambah 2 tambah 4 ya. Sama dengan 14 ini ya. Kalau ini kelebihan nih. Jadi yang 12 jawabannya salah ya. Kenapa? 8 tambah 2 tambah 4 ya. Sama dengan 14. Nggak mungkin ya. Karena peserta totalnya 12 di situ. Berarti yang A salah ya. Nah itu ini kalau untuk soal seperti ini cara paling mudah seperti itu ya. Lihat 18. 18 bagi 3 6. 6 kali 2 12. 12 kemudian ditambah 1/6 tambah 3. 3 ditambah 4. Juga salah ya. Melebihi ya. 15 tambah 4 19 ya. Nggak mungkin juga ya. Nah, kemudian 24 coba. 24 bagi 3 8. 8 tambah 2 16. 16 kemudian ditambah 24 bagi 6 4 ya. Ditambah 4. Nah, 16 tambah 4 20 tambah 4 24 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, lihat ya. Itu sih caranya ya. Cara mudahnya untuk kita mencari jawaban ya untuk soal-soal seperti ini. Kita tinggal mencocokkan angka-angka di opsi soal ini, di opsi jawaban ke dalam angka-angka dalam soal ya. Oke, paham sih ya? Paham. Nah itu. Oh, udah. Oke. Nomor 12. Jika ABC sama dengan 6 dan A, B, dan C adalah bilangan bulat positif yang berbeda, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Coba ABC sama dengan 6 ya. Ini mah gampang ya. Nah, ABC sama dengan 6. A kali B kali C yang berbeda. Ini gampang ya. A-nya 1 ya, benar nggak nih? A-nya 1 ya. B-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan 3. Benar nggak nih? Benar ya? A kali B kali C sama dengan 6. 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Benar ya? Nah, kita buktikan. A tambah B tambah C. 1 tambah 2 tambah 3. 6 juga. Kurang dari 7. Berarti 1 betul ya. Nomor 1 betul. Nomor 2 juga betul ya. A tambah B tambah sama dengan 6. Berarti 1, 2 udah betul ya. Nomor 3. A kali B. A kali B. A kali B 1 dikurangi 2 ya. Dikurangi C. Kurang dari 10 juga betul ya. Oke ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. 1, 2, dan 3 saja yang benar. Yang 4 salah. Kenapa salah? Karena tidak semuanya bilang genap ya. 1, 3 kan bukan bilang genap ya. Oke, sip. Ya, paham ya? Paham, Pak. Nomor 12. Oke, nomor 13. Jika P, P tambah 4 dan P tambah 6 ada bilangan prima, maka nilai P tambah 5 yang mungkin adalah jika P, ya ini P, kemudian P tambah 5 atau 4, dan P tambah 6 adalah bilangan prima, maka nilai P tambah 5 yang mungkin adalah
Kira-kira P-nya berapa ya tuh? Coba. 2, 3, 7 ya P-nya ya? Iya, Pak. Bener nggak P-nya 7? Bener ya, P-nya 7 ya? P 7 bilangan prima. P tambah 4. Kalau P-nya 7, 7 tambah 4, 11 bilangan prima. 7 tambah 6, 13 bilangan prima juga. Ya. Maka P tambah 5, 7 tambah 5 sama dengan 12 ya. 12. Oke. Ada lagi nih buat ini. Ada pilihan lagi ya. 14 pas 9. 9 bukan ya. Oh, 13. Ya betul 13 juga ya. Berarti jawabannya 2 dan 4 nih. Ya, C ya. 13 bilang prima. 13 bilang prima. 13 tambah 4, 17 bilang prima juga. 13 tambah 6 bilang prima juga. Betul ya. 13 tambah 5, 18. Berarti jawabannya 2 dan 4. Ya. Oke, betul. Ya. Oke. Paham sih dia? Lanjut nomor 14. Dari sisi sebuah segitiga sebagai berikut. Manakah dari pilihan di atas yang bisa membentuk sebuah segitiga? Coba. Yang mau jadi segitiga yang mana nih? 3, 5, 7. 4, 6, 10. 5, 12, 13. Kalau 3 betul ya. Kalau 3 itu kan Pitagoras ya. Pitagoras 3, 5, 7. Ini 2, 3, 5. 2 dan 3, 2, 3. 2 juga betul ya. Dibagi 2 semua. Jadi 2, 3, 5. Pitagoras juga. Betul Pitagoras. Kemudian 3, 5, 7. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Ini jawabannya sih A ini 1, 2, 3. Ini 4, 6, 10. 5, 12, 13. Benar. Ini Pitagoras. Ya. Segitiga siku-siku. Terus 3, 5, 7. 3, 5, 7. Oh iya benar, 3, 5, 7 benar ya. Ya berarti jawabannya 2, 1, 2, 3. Jawabannya A. Oke. Nomor 15. Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan premis yang sama. Jika untuk membayar premi gaji Dedi sebesar 3 juta, jika untuk membayar premi ya gaji Dedi sebesar 3 juta dipotong 5%. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Yang P besarnya gaji Ambar, jika untuk membayar premi gaji Ambar dipotong 3%, yang Q adalah 4 juta ya. Coba Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan premi sama ya. Dengan premi sama. Jika untuk membayar premi gaji Dedi sebesar 3 juta dipotong 5%, manakah hubungan yang benar? Berarti gajinya Ambar berapa nih? Ini kan 3 juta dipotong 5%. Premi kan preminya sama ya. Ingat kata kuncinya Dedi dan Ambar preminya sama ya. Nah kalau preminya Dedi kan
3 juta dikali 5% ya. Berarti 150.000 ya. Berarti Dedi itu 150.000 bayarnya. Sementara kalau Ambar di P ini ya, Ambar itu kalau pengen dipotong preminya 3% supaya dapat 150.000. Berarti gaji Ambar adalah 5 juta berarti ya. Benar nggak? Gaji Ambar 5 juta ya. 5 juta kali 3% 150.000 berarti sama kan ya? Berarti P 5 juta, Q 4 juta. Berarti P lebih besar daripada Q ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, paham tidak Rasid? Gimana Pak? Bisa diulang Pak? Bisa diulangi, oke ya. Nih, perhatikan soal kalimat-kalimatnya ya. Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan premi sama. Ingat kata kunci di premi sama ya. Jadi Ambar sama Dedi itu asuransi premi sama, bayarnya sama. Jika untuk membayar premi, gaji Dedi sebesar 3 juta dipotong 5%. Berarti dari 3 juta dipotong 5%, berarti 3 juta kali 5% ya. Berarti sebesar 150.000 ya. Benar nggak? Nah, itu adalah preminya Dedi. Karena Dedinya sama, karena premi Dedi sama preminya Ambar, maka sama-sama 150.000 kan ya, kalau dalam uang ya. Kemudian hubungan antara P dan Q ya, kuantitas di P dan Q, perhatikan yang P. Besarnya gaji Ambar jika untuk membayar premi gaji Ambar dipotong 3%. Jadi supaya preminya sama kayak Dedi 150.000, sementara dipotong 3%, kalau gaji Ambar itu berapa kan gitu. Ya. Berarti gaji Ambar itu adalah 5 juta ya. Kenapa 5 juta? Karena 5 juta dikali 3% sama dengan 150.000. Benar nggak? Iya Pak. Benar ya. Berarti nilai P itu adalah 5 juta. Sementara Q adalah 4 juta. Maka nilai P lebih besar daripada Q. Itu jawabannya yang A. Oke. Dipahami, Rasid? Paham Pak. Oke ya. Oke, Sid ya. Ini sudah mau kagok ya. Mudah-mudahan cukup sampai 5 soal lagi ya. Udah menjelang azan ya. Apa kita penin dulu ya untuk yang 5-nya ya.